Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang malam tadi. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang isu seputar konsolidasi. Ini kerangka babnya, isu seputar konsolidasi. Perubahan dalam ada 4 bagian. Yang pertama, perubahan bagian kepemilikan entitas induk. Itu ada dua, perubahan akibat aktivitas pada entitas induk. Yang kedua, perubahan akibat aktivitas pada entitas anak. Selanjutnya, akuisisi pada periode interim. Selanjutnya, yang ketiga, isu konsolidasi. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, saham preferen entitas anak. Yang kedua, dividen saham preferen entitas anak. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, laba per saham. Yang kelima, laporan arus kas. Selanjutnya, yang keempat, appendix perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perolehan pengendalian. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Bagian kepemilikan entitas induk dapat berubah karena penambahan pembelian atas saham entitas anak oleh entitas induk. Selanjutnya, penjualan sebagian saham entitas anak oleh entitas induk. Penerbitan tambahan saham oleh entitas anak. Yang terakhir, pembelian saham treasury oleh entitas anak. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk dapat berdampak atau tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki. Dalam PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian menyatakan jika perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, maka keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui sebagai laba rugi. Jika perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, diperlukan sebagai transaksi ekuitas. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain terhadap, maaf, tetapi langsung diakui sebagai ekuitas. Selanjutnya, itu entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga. Yang pertama, ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya. Dalam entitas anak, selanjutnya, entitas induk mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali dan disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang dibayar dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Ini contoh soal yang pertama. Pada PT induk membeli kepemilikannya atas saham PT Anak sebesar 60% yang diperoleh pada tanggal 2 Januari 2020. Pada saat itu, PT Induk membayar sebesar 420 juta rupiah, yaitu sebesarnya proporsi nilai aset neto pada PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset neto PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, retained earnings, masing-masing senilai 500 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, PT Induk membeli tambahan saham PT Anak dari pihak ketiga sebesar 30% dengan membayar sebesar 250 juta rupiah. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2020 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta rupiah.
Dan ini cara penyelesaiannya bisa kalian lihat sendiri. Terus ini perhitungan jurnal eliminasinya. Itu di saldo di tanggal 2 Januari itu pada PT Induknya 420 juta, kepentingan non pengendali 280 juta, saham biasanya 500 juta, dan saldo labanya 200 juta. Laba neto 30 juta di pada PT Induk, kepentingan non pengendali 20 juta, saham biasanya nol, saldo labanya 50 juta. Dividennya itu 18 juta, kepentingan non pengendali 12 juta, saham biasa nol, saldo laba itu 30 juta. Penambahan di PT Induk 216 juta, non kepentingan non pengendali 216 juta, saham biasa dan saldo labanya nol. Jadi saldo per tanggal 31 Desember itu pada PT Induknya sebesar 648 juta, kepentingan non pengendalinya itu 72 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 220 juta. Ini contoh selanjutnya pada tabel 8.1. Saya lanjutkan. Jika penambahan kepemilikan dilakukan pada periode interim, misalkan 1 Juli 2020, maka penyelesaian terhadap nilai tercatat investasi dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli 2020. Nilai tercatat investasi pada tanggal 31 Desember 2020 akan terdiri dari pengaruh atas proporsi 60%. Untuk periode sebelum 1 Juli 2020 dan 90% pada periode setelahnya. Sedangkan nilai tercatat investasi dan saldo kepentingan non pengendali dalam jurnal eliminasi adalah saldo tanggal 31 Desember 2020. Setelah perubahan bagian kepemilikan, jika penambahan kepemilikan PT Induk menyebabkan perolehan pengendali misalnya dari 40% menjadi 60%, maka tidak ditetapkan sebagai transaksi ekuitas. Situasi ini dikategorikan sebagai kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap karena pengendalian tidak diperoleh langsung sejak awal. Entitas induk menjual sebagian saham kepada pihak ketiga. Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya. Dalam entitas anak, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali jika disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima serta mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Oh ya, ini ada contoh soalnya. Pada PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80% pada tanggal 2 Januari 2020. Pada saat itu, PT Induk membayar sebesar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset neto pada PT Anak. Komposisi ekuitas aset neto PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, PT Induk menjual sebagian kepemilikannya atas saham PT Anak ke pihak ketiga dengan menerima imbalan sebesar 160 juta. Jika penjualan ini kepemilikan PT Induk menjadi 60%. Jika anak melapor jika PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2020 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta rupiah. Ini penyelesaiannya bisa kalian lihat sendiri dan ini perhitungan jurnal eliminasinya. Itu akunnya saldo tanggal 2 Januari 2020, laba neto, dividen, penjualan, dan saldo 3 per tanggal 31 Desember tahun 2020.
Itu jumlah semuanya pada PT Induk saldonya itu sebesar 432 juta, kepentingan non pengendali itu 288 juta, saham biasa 500 juta, dan saldo laba 220 juta. Selanjutnya, entitas menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain jika diberikan seluruhnya oleh entitas induk. Maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat sedangkan persentase kepemilikan non pengendali akan berkurang. Akan menerbitkan tersebut, substansi pengendalian akan tetap ada karena peningkatan kepemilikan entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut. Sebagai transaksi ekuitas, entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengastribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya, entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non pengendali akan naik. Akibat penerbitan tersebut, substansi pengendalian entitas induk bisa hilang atau tetap ada karena penurunan kepemilikannya entitas induk. Dalam situasi tidak hilangnya pengendalian, PSAK 65 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima serta mendistribusikannya kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya itu akuisisi pada periode interim. Perlakuan akuntansi. PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Mulai dari diperolehnya pengendalian saham dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlakukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset neto teridentifikasi. Dan ini contoh soalnya, bisa kalian lihat sendiri. Dan ini untuk perhitungan jurnal eliminasi untuk ekuitas. Ini perhitungan jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas. Ini jurnal eliminasinya. Selanjutnya ini ada kertas kerja konsolidasiannya. Selanjutnya isu konsolidasi lainnya. Saham preferen entitas anak. Prosedur konsolidasi mensyaratkan seluruh ekuitas entitas anak dieliminasi sehingga ekuitas konsolidasi adalah sama. Karena ekuitas entitas induk jika entitas anak dimiliki sebagai preferen yang dimiliki oleh kepentingan non pengendali dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka dieliminasikan terhadap kepentingan non pengendali. Pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS sehingga diklasifikasikan sebagai kepentingan non pengendali. Dividen saham entitas anak. Perusahaan terkadang mengumumkan dividen dalam bentuk selain kas, yaitu dalam bentuk saham atau yang dikenal dengan sebagai saham
dividen saham, I- yaitu adalah saham bonus. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagian secara proporsional, sehingga tidak terjadi perubahan komposisi antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Selanjutnya itu pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasi. Sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia, pajak dikenakan atas perorangan atau badan berdasarkan definisi definisi badan. Salah satunya adalah perubahan proporsal terbatas atau badan hukum lainnya. Selanjutnya, laba per saham konsolidasian. Selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian, penambahan kepemilikan dari tanpa pengaruh menjadi pengendalian, ini jurnal eliminasinya, penambahan kepemilikan dan pengaruh signifikan menjadi pengendalian. Contoh soalnya, jurnal eliminasinya, ini ada perhitungan jurnalnya. Oke, baiklah, sekian eh, materi yang saya sampaikan mengenai isu seputar konsolidasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.